mah mimpi aja, kepengen teman-teman misalnya kepengen nanti punya penghasilan sendiri, bisa umrohin orang tua, bisa ini, bisa itu. Mimpi mah mimpi aja, ngomong mah ngomong aja sama Allah. Nanti biar Allah yang nunjukin gimana caranya. Kalau emang pantas kita mendapatkan apa yang kita mau, dikasih sama Allah. Yang penting satu, kita pantasin diri. Jangan banyak ngeluh. Kenapa aku begini, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing pengalaman aku sendiri ya. Tapi jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Nomor adminnya di sini ya. Atau teman-teman juga bisa klik link di deskripsi box. Jadi ada yang kalau mau beli di Shopee juga ada. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor yang ini. Nah, langsung aja aku akan cerita nih teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah, aku lagi senang banget. Tara, aku punya ini teman-teman, ini laptop. Iya tahu laptop ya. Ya Allah, Masya Allah teman-teman, aku kasih lihat tuh. Yap, tuh laptopnya warna pink. Aku suka banget sama warna pink ya. Tuh, ini laptop Asus. Masya Allah. Jadi teman-teman, aku itu tanggal 8 kemarin ya. Diginin biar kelihatan sama kalian. Nah, biar jadi motivasi buat siapapun yang lagi punya keinginan atau yang lagi juga pengen punya laptop ya, ini bisa jadi motivasi buat kalian. Jadi aku itu kepengen. Jadi aku tuh disuruh sama apa namanya editor dari penerbit buku. Itu kan bikin buku yang kedua ya, alhamdulillah. Kemudian aku udah ngasih apa aja yang mesti aku tulis gitu ya. Kayak misalnya isinya tuh apa aja gitu ya. Itu udah dari bagian dari temanya itu udah aku kasih ke editor. Kemudian editor dan teman-temannya para redaksi itu udah saling diskusi. Alhamdulillah hasil diskusinya oke, aku udah mulai nulis itu di tanggal 8. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tanggal 8. Editor aku bilang, "Mbak, udah oke, udah bisa nulis." Oke. Tapi aku nggak punya laptop teman-teman. Jadi di buku yang pertama aku nulis, aku nggak pakai laptop. Ya, aku pakai handphone. Kadang-kadang pakai HP suami aku. Dan itu pun nggak banyak karena aku di awal-awal itu aku dibantuin sama editor aku. Jadi aku hanya kirim suara. Nah, editor aku yang ketik gitu loh. Nah, hanya sebagian yang akhirnya aku tuh kan pengen banget ya. Masa aku nggak ikut ngetik sih? Ya udah akhirnya aku bilang aku ikut ngetik juga ya Mas ya, aku bilang gitu kan sama Masnya. Oh ya nggak apa-apa Mbak kalau misalnya Mbaknya mau. Ya udah aku bikin juga tuh teman-teman. Jadi kayak apa sih, kata pengantar, terus ada sebagian testimoni tuh aku yang ngetik sendiri tapi pakai handphone teman-teman. Dan bisa aja aku pakai laptop suami aku. Bukan laptop suami aku sih, laptop kantor. Cuman kan itu laptop kantor, kerjaannya banyak di situ. Dan itu sering dibawa ke kantor. Sementara kalau nulis itu kan nggak bisa ditentuin mau nulisnya sekarang, jadwalnya sekarang nggak bisa kan, karena itu kan ngalir gitu aja kan, pas ngalir idenya kapan ya nulis, pas lagi moodnya kapan nulis gitu kan. Nah kemudian di buku yang kedua ini Mas editor aku ini bilang, Mbak, kali ini Mbak Mel mau dibantuin ngetiknya atau mengetik sendiri gitu. Tentu aku mau ngetik sendiri gitu loh. Aku seneng gitu dengan, ya kalau aku yang kerjain gitu ya, benar-benar aku ngetik gitu kan. Aku ketik sendiri aja deh Mas. Oh ya udah kalau gitu kebetulan kami juga di sini lagi banyak kerjaan gitu, jadi agak keteteran juga, beliau bilang gitu kan. Oh ya, oke. Jadi aku ngetik sendiri. Udah mulai ya Mbak ya, tanggal 8 November tuh Mas Ato bilang udah mulai. Udah mulai silahkan menulis, deadline 3 bulan. Aku dikasih waktu sampai bulan Februari. Nah di situ mulai deh, aduh aku harus punya laptop nih. Aku sampai pinjam laptopnya bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Ya udah deh aku harus punya laptop. Kalau ngetik gitu, ya gimana sih teman-teman kalau kita ngetik di handphone kurang enak ya kalau misalnya nulis ya.
Lah kan pegel juga kita begini aja kan, beda sama di laptop kan, sama juga sih, enggak lah kalau laptop kan gini. Nah, aku mulai berpikir aku mau beli laptop. Tapi aku nggak ngerti nih teman-teman, laptop tuh harganya berapa dan bagaimana. Aku mikirnya notebook aja deh yang murah. Dulu aku tahun 2014 pernah punya notebook tuh, teman-teman dibeliin sama suami aku. Apa notebook aja ya, mungkin murah gitu. Terus aku tanya-tanya adik aku, suami aku, bilang jangan, sekalian aja laptop gitu kan. Nah udah. Dan aku pikir laptop kayaknya mahal deh, kayaknya ada nggak sih yang harganya murah gitu kan. Ya udah, aku cari-cari di Shopee teman-teman, aku cari. Dan kebetulan memang di Shopee kan kita bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa kredit ya kan. Terus ada juga aplikasi-aplikasi lain kita bisa kredit ya kan. Nah dulu itu aku pernah, dulu waktu belum tahu tentang riba, dulu itu aku tahun berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget. Aku suka, pernah aku beli handphone gitu ya di aplikasi-aplikasi lah yang bisa kredit. Tapi kan aku udah kenal riba, aku nggak mau riba, aku udah tobat dari riba gitu. Aku mau semuanya nggak ada riba-ribaan. Aku mau membuktikan sekaligus jadi motivasi buat teman-teman juga gitu kan. Udah banyak yang aku dapetin keajaiban dari salawat, masa aku mau keriba lagi gitu kan. Kemudian aku lihat, terus aku bilang sama Allah, ya Allah, hamba pengen laptop. Izinkan hamba punya laptop ya Allah, yang tepat buat hamba, yang terbaik. Aku nggak tahu yang terbaik buat aku tuh gimana, intinya aku butuh laptop untuk nulis ya, nggak perlu yang bagus banget, mahal banget, yang penting aku punya laptop untuk aku bisa nulis, leluasa untuk nulis. Dan kalaupun nanti aku bacain testimoni, aku bisa pakai laptop, karena kan biasanya aku bacain testimoni itu pakai HP suami aku. Jadi suami aku sampai nggak bawa HP tuh setiap kerja. Jadi dia punya dua HP, satu khusus kerja, satu ya khusus dia, HP-nya dia lah gitu ya, buat main game dan lain-lain. Jadi dia rela untuk nggak pernah bawa HP, karena HP-nya aku pakai buat testimoni, bikin video testimoni. Jadi aku benar-benar perlu banget nih laptop ini gitu kan. Nah akhirnya udahlah, mulai tuh aku salawatan itu tanggal 8, ya setiap hari salawat ya, tapi aku mulai berdoa khusus minta sama Allah, ya Allah hamba pengen laptop. Ya Allah, izinkan hamba punya laptop cash. Aku selalu minta cash sama Allah. Walaupun aku bisa aja, kalau misalnya mau kredit, bisa aja cepet gitu ya. Cuman kan gak mau. Aku takut nanti gara-gara riba, nanti bukunya gak barokah gitu ya teman-teman ya. Nanti bukunya kenapa-napa. Nanti bukunya bagaimana-bagaimana gitu. Aku maunya cash. Udah tuh, terus aku berdoa setiap sholat, doa. Aku pengen beli laptop ya Allah. Izinkan hamba bisa beli laptop cash ya Allah. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman ya, kalau yang kenal sama aku gitu ya, sama suami aku, mungkin akan berpikir lebay banget gitu ya. Ya kalau dibilang kita tuh alhamdulillah cukup dari suami aku, gajian gitu ya, dari suami aku bekerja. Tapi kebutuhan kita juga banyak. Jadi kayaknya untuk menyisihkan untuk beli laptop itu bakal harus banyak yang dikorbankan gitu kan. Kemudian aku juga punya penghasilan, alhamdulillah Allah kasih rizki jalannya lewat YouTube. Tapi tetap teman-teman, lagi-lagi aku punya penghasilan dari YouTube, tapi tetap itu nggak bisa buat aku beli laptop, karena pasti kepake uang itu, nggak pernah apa ya, nggak pernah kekumpul gitu loh. Jadi ya tau lah ya, yang namanya gajian itu cuma numpang lewat. Jadi gajian suami aku numpang lewat, jadi ya aku membantu dari hasil penghasilan dari YouTube juga untuk keperluan di rumah gitu kan ya. Nah kemudian aku nggak kepikir tuh apa dari YouTube, nggak mungkin rasanya. Dari mana ya, udah nggak usah dipikirin dari mana ya kan, nggak usah mikirin dari mana gimana caranya. Cukup istiqomah salawat, doa, minta. Dan memang the power of salawat, ketika kita sudah istiqomah salawat, kita tuh punya keyakinan. Bener-bener yang yakin banget gitu loh teman-teman. Kayaknya kita bawaannya yakin aja sama Allah. Pede gitu, pede banget gitu ya. Walaupun aku nggak tahu jalan dari mana. Terus tiap sholat aku doa teman-teman. Bahkan aku setiap baca yasin, setiap selesai baca waqiah, aku khusus doakan, selain doa-doa yang lain lah, banyak doaku. Aku tambahin minta laptop, ya Allah izinkan hamba bisa punya laptop cash. Izinkan hamba bisa beli laptop cash. Dan Masya Allah itu tiba-tiba TikTok aku FYP dan alhamdulillah seperak dua perak
dari penjualan TikTok itu kan dapat misalnya 1.000, 3.000 nggak banyak ya, paling banyak tuh 10.000 ya satu per barang gitu ya. Entah apalah yang dijual, entah itu affiliate, mau kena buku, bahkan aku affiliatein buku aku sendiri teman-teman, affiliate buku, mau kena tasbih digital gitu ya. Masya Allah, yang paling kecil sih tasbih digital ya, dan Masya Allah FYP sampai tasbih aku yang merah ini nih, ini tuh FYP ini murah ya teman-teman ya. Bukan aku yang jual mm.official1 ini cantik sebenarnya, ada mahkotanya. Teman-teman kalau mau beli bisa ke mm.official1 nih, ada mahkotanya cantik kan. Nah ini warna merahnya itu sampai terjual dalam satu hari 500 piece, bahkan sampai hampir 1.000 piece. Cuma aku pikir waktu itu dari situ aku mau beli tab aja buat anak aku. Tapi karena aku butuh laptop, itu kan mau beliin tab anak aku tanggal 4, tapi aku butuh laptopnya di tanggal 8 mulai butuh, jadi aku skip untuk beliin anak aku tab. Nanti dulu deh, jadi aku kalau dapat rezeki, ada rezeki lebih, aku mau beli tab dulu buat aku gitu kan. Dan Masya Allah, masuklah mulai tuh ya, dari hasil affiliate teman-teman. Tapi itu tadi, namanya juga kebutuhan hari-hari ya, akhirnya ada duit udah kekumpul 1 juta, habis buat keperluan. Udah ada lagi 3 juta, habis lagi. Udah ada lagi 2 juta, tarik, habis lagi. Nggak berasa tuh duit kayak air ya teman-teman ya, habis lagi ya udah. Ya udah deh gitu. Pokoknya aku tetap aja terus sholawatan terus. Dan Masya Allah, sampai akhirnya 2 hari yang lalu, kekumpul lah 4.500.000. 2 juta, 3.500.000 dari TikTok, 1 jutanya tuh dari Shopee teman-teman ya. Nah kemudian tadinya aku sempat mau, oh ya deh aku mau belinya dari hasil YouTube, cuman ya tetap nggak bisa juga sih gitu ya. Aduh, tapi gimana, terserah Allah gitu. Dan Masya Allah ketika aku semalam jalan, anak-anak aku minta jalan-jalan gitu kan, minta ke jalan-jalan ke permainan, main permainan gitu. Terus aku mau sekalian lihat-lihat laptop. Aku mau lihat laptop deh. Terus aku berdoa tuh di salat Isya, sebelum pergi aku Isya dulu. Jadi ntar pulangnya kan udah enak ya, udah tinggal tidur. Aku bilang sama Allah, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan laptop yang tepat. Yang tempat buat hamba, yang terbaik buat hamba, yang sesuai dengan uang hamba, yang sesuai dengan budget hamba. Udah itu aja. Jalan. Pertama pas jalan, pada tutup tuh, ya udah deh ke permainan anak. Aku itu tipe orang yang kalau udah mau sesuatu itu harus secepatnya. Aku nggak bisa nunggu-nunggu nanti gitu orangnya. Ya kayak dari zaman dulu, saya mau beli handphone, mau dibeliin handphone sama suami aku. Pokoknya kalau udah datang ke satu tempat, itu harus pulang bawa handphonenya gitu. Aku nggak mau nanti, kalau suami aku kan tipenya cari tempat lain, cari tempat lain, cari perbandingan. Aku nggak suka kayak gitu loh. Perbandingan lain bikin lama gitu. Aku tipenya kayak gitu teman-teman. Cuman pas rajin ibadah, rajin sholawatan. Cuma pas rajin sholawatan, memang aku agak bisa menahan gitu ya. Makanya aku sabar. Oh ya udah deh, nanti aja carinya hari Senin gitu. Kata suami aku, nanti aja hari Senin carinya. Pulang jemput anak kita cari, ya udah. Ternyata pulang abis anak aku jalan-jalan, abis anak aku permainan, ngelewatin toko yang jual laptop gitu kan. Cobalah lihat, yaudah dia lihat dulu. Lihat. Aku pikir pasti harganya 7 jutaan nih gitu kan. Ternyata memang iya 7 jutaan, 6 jutaan, ada yang 5,5 gitu kan. Suamiku bilang yaudah nanti aja deh cari-cari lagi perbandingan. Oh ya udah deh gitu kan. Dan Masya Allahnya teman-teman itu enciknya bilang, ya udah nih kalau yang ini nih, yang pink ini harganya turun deh dari 5.200.000 jadi 4.800.000 gitu kan. Beliau bilang gitu kan. Oh gitu Ci, sekurang lagi enggak. Jadi sama mouse-nya, aku mouse-nya pilih yang pink juga. Emang aku suka pink ya, cewek-cewek pasti suka pink. Jadi totalnya 4.850.000. Nanti aku kasih lihat ininya ya. Oh teman-teman gak percaya, aku belinya cash, Cielah sombong banget Mbak Mel. Ya jadi aku belinya 4.850.000 tapi sama ini. Masya Allah teman-teman. Dan dapat tasnya yang tas gendong, tas buat laptopnya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, uang dari TikTok ditambah lagi uang yang ada di Shopee. Uang Shopee itu uang buku aku ya teman-teman ya, aku tarik uang yang ada di Shopee, kemudian uang ada, aku juga punya uang lain, jadi totalnya 4.800.000 bisa aku beli dan aku bawa pulang tadi malam. Rasanya masih terkagum-kagum gitu, masih gimana ya, aku masih gak kagum gitu sama
the power of sholawat, yang aku kepengen beli cash tapi aku masih yang nggak tahu, nggak ada pikiran dapat uang dari mana, tiba-tiba Allah kasih jalannya. Teman-teman, buat kalian yang saat ini lagi pengen apa aja, pengen lunas utang, pengen dapat pekerjaan, pengen bisa beli motor, beli mobil, beli rumah, beli laptop mungkin, beli handphone, beli iPhone, udah perbanyak aja sholawat. Perbanyak sholawat, benerin sholat, banyakin ngaji, berbuat baik aja. Rayu Allah. Pokoknya hidup kita tuh kayak yang selalu kita lagi dilihat sama Allah. Kita selalu kayak kita nih lagi dipantau gitu. Jadi kita mesti benar-benar baik. Dan hanya satu, cukup kita hanya membutuhkan perhatian Allah aja gitu loh. Kita nggak usah baik kepengen dibilang baik sama orang, nggak perlu. Bener-bener pengen dibilang baik sama Allah itu nggak apa-apa teman-teman. Kita pengen terlihat baik di hadapan Allah itu nggak apa-apa, bagus banget. Daripada kita pengen terlihat baik di hadapan manusia, ya yang ada malah kecewa. Segalanya hanya ke Allah aja teman-teman. Sholawatan karena pengen laptop, sholawatan karena pengen motor, sholawatan karena pengen rumah. Itu bukan sholawatan karena dunia, karena Allah. Kenapa? Karena kita mintanya sama Allah. Pengen laptop, mintanya sama Allah. Duit nggak ada di tangan, bayang-bayang duit dari mana juga nggak ada. Mintanya sama Allah, kemudian merayu Allah. Kemudian introspeksi diri, memperbaiki diri, memantaskan diri kepada Allah. Ya itu namanya kita sholawat karena Allah. Tuh. Kalau nih ya, teman-teman nih, kepengen misalnya dapat kerjaan, dibantu sama orang dalam. Teman-teman punya teman, dia itu misalnya orang dalam, direktur sebuah perusahaan, dia udah sukses. Teman-teman kepengen dibantu sama dia untuk bisa masuk ke pekerjaannya dia. Kemudian teman-teman baikin dia, baik, pokoknya baik banget sama dia, ngasih perhatian, ngasih makanan, bikinin ini, pokoknya baik sama dia. Itu namanya teman-teman karena dia gitu kan, minta kerjaan karena dia, minta sama dia gitu kan. Tapi kalau karena Allah, teman-teman butuh pengen kerja sama di tempat teman kita yang tadi ini ilustrasi ya. Kita pengen kerja di tempat teman kita yang udah sukses itu. Tapi kita ngerayunya Allah, kita mantesin dirinya ke Allah. Nah, itu namanya kita berbuat sesuatu karena Allah. Karena kita pengen Allah tuh ngabulin doa kita. Jadi bukan karena dunia, kita karena Allah. Itu karena Allah, teman-teman. Ya, paham gak sih maksud aku? Ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Masya Allah, udah sholawat aja. Buat kalian yang sekarang bingung, kerja dari mana? Kerja. Buat kalian yang sekarang lagi bingung, gimana caranya dapat uang buat bantu suami, buat tambahan, buat bayar utang, buat bantu orang tua. Sholawatan aja Allah yang akan nunjukin kalian mesti kemana. Tapi Mbak, kita kan mesti ikhtiar langit, ikhtiar bumi, iya. Cuman sekarang kan lagi bingung nih, kerjaan nggak punya, ya kan? Modal nggak ada, usaha juga nggak tahu apa. Ya udah, maksimalkan ikhtiar langit. Nanti Allah akan tunjukkan ikhtiar buminya untuk kita. Seperti kemarin ada testimoni dari aku lupa namanya, Mbak Ai, tiba-tiba ada tetangga yang minta dicuciin bajunya gitu ya. Kemudian ada lagi yang ikhtiar langit, tapi udah ada usahanya ya. Ada Mbak siapa ya, Mbak Ami dari Depok kayaknya. Tiba-tiba dapat pesanan banyak banget. Ketika beliau baca sholat, ketika beliau bangun malam, kemudian baca sholat sebanyak-banyaknya, datang deh ya. Memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Beda orang yang jalan dengan orang yang lari. Orang yang jalan dengan orang yang lari pasti lebih cepat sampai yang lari. Makanya teman-teman, perbanyak sholawatnya. Tentu beda orang yang baca sholawat 1000 dengan orang yang istiqomah baca sholawat 10.000. Tapi lagi-lagi kita juga mesti sesuaikan kemampuan. Kita jangan maksa pengen baca 1000 munjiat sementara kita nggak mampu. Akhirnya gara-gara pengen baca 1000 munjiat, cucian nggak kecuci, anak nggak kurus, itu salah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau riadoh, mau berusaha, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau teman-teman mampunya hanya 100 munjiat, udah 100 munjiat, tapi istiqomah. Ya, tambahin Jibrilnya 1000 misalnya, itu lebih baik daripada maksain 1000 munjiat, semuanya keteteran. Gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, aku masih gak nyangka, dan yang bikin aku bangga adalah aku bisa beli laptop pakai duit sendiri karena Allah. Ya Allah, Masya Allah, masih gak nyangka, dan memang beda ya rasanya ketika kita bisa membeli sesuatu dari hasil kerja keras kita. Masya Allah, senang banget. Aku juga masih ingat banget teman-teman ya.
dulu ya, kalau yang ngikutin aku dari lama ya, kalian scroll aja. Tapi jangan scroll sih, karena aku dulu jelek banget. Ya, jelek bangetnya tuh gini, aku tuh nggak bisa dandan. Sementara kan aku juga udah emak tuh, beda lah sama masih gadis. Kemudian nggak bisa dandan, bingung mau pakai baju juga bingung, seperti apa sih pakai baju, modelnya seperti gimana sih gitu ya. Jadi dulu tuh aku kayaknya culun banget, kayak emak-emak banget teman-teman. Aku nggak bisa dandan dan aku tuh udah punya perlengkapan make up pun aku nggak bisa makainya. Jadi aku berdoa, jadi apa apa tuh doa teman-teman. Selain kita salat doa, ya Allah, hamba pengen banget bisa dandan. Hamba pengen banget ketika hamba dandan tuh bukanya berubah, maksudnya bukanya tuh ada perubahan. Bukan malah jadi aneh, nggak nyatu antara lipstick, antara alis nggak nyambung. Tapi masya Allah, Allah akhirnya ngabulin doa aku. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, walaupun nggak sebagus orang-orang yang ahli make up ya, tapi setidaknya lebih baik gitu loh. Kalau buat jalan juga kayaknya enak gitu kan. Kemudian dari mulai baju, dulu itu aku cuma punya bajunya tuh nggak banyak teman-teman ya, karena juga aku kan nggak punya penghasilan sendiri. Suami aku hanya dari suami aku, tentunya kan buat kebutuhan di rumah juga, punya cicilan rumah di Samarinda juga. Aku berdoa, ya Allah, hamba pengen deh bisa punya baju, bajunya banyak, misalnya pengen yang hamba mau, yang kalau dipakai tuh kayaknya bagus, dilihatnya bagus, dan masya Allah akhirnya ya seperti yang teman-teman lihat. Masya Allah banyak banget deh teman-teman. Jadi jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut berdoa, jangan pernah takut berharap. Kalau bermimpi itu jangan yang pendek-pendek, maksudnya kalau mimpi itu jangan yang gini, jangan menyesuaikan kemampuan kita, tapi sesuaikan dengan kemampuannya Allah. Mimpi mah mimpi aja, kepengen teman-teman misalnya kepengen nanti punya penghasilan sendiri, bisa umrohin orang tua, bisa ini, bisa itu. Mimpi mah mimpi aja, ngomong mah ngomong aja sama Allah. Nanti biar Allah yang nunjukin gimana caranya. Kalau emang pantas kita mendapatkan apa yang kita mau, dikasih sama Allah. Yang penting satu, kita pantasin diri. Jangan banyak ngeluh. Kenapa aku begini mbak? Apa ada yang salah sama aku? Enggak. Kalau udah sholawatan, enggak ada yang salah dalam bersolawat. Tenang aja teman-teman, terusin sholawat. Akan ada masanya, akan ada waktunya, teman-teman bakal mencapai apa yang teman-teman mau. Tentunya sabar, nggak bisa hari ini sholawatan, terus besoknya langsung dapet. Ya enggak, sabar. Aku pun sampai ada di titik ini ya teman-teman ya, sampai bisa beli laptop sendiri, bisa beli baju sendiri. Aku tuh orang ijo kalau ngeliat baju. Kalau ngeliat baju yang aku suka, aku ijo, langsung beli. Dan kalau sekarang kalau mau beli nggak pakai mikir. Jadi kalau memang aku pas punya uang, aku beli gitu loh teman-teman. Jadi ya Masya Allah, apa yang dulu menjadi doa aku, menjadi harapan aku, keinginan aku, terwujud satu persatu. Itu doa aku dari 2019 teman-teman. 2020, 2021, 2022. 3 tahun. Ya teman-teman ya, semangat terus. Insya Allah kalau kita istiqomah, apa yang menjadi hajat kita kecil bagi Allah. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat ya dan jadi motivasi buat teman-teman. Terima kasih semuanya, semoga doa-doa kalian segera diijabah Allah, semoga kalian selalu istiqomah ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.